Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema titik lemah manusia bisa menjadi penyebab jatuh dalam dosa. Setiap orang harus menyadari bahwa dalam realitas hidupnya mempunyai titik lemah, di mana kita bisa jatuh ke dalam dosa dan tipu daya si iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, setiap orang tidak terkecuali, dia pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat biasa, orang tua, orang muda haruslah mewaspadai titik lemahnya dalam dirinya. Kita harus sungguh-sungguh berusaha, berserah, minta pertolongan dari Roh Kudus supaya bertumbuh menjadi dewasa rohani, supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa dan kebiasaan buruk, serta tidak memberi kesempatan kepada iblis, kepada setan untuk memperdaya kita. Titik lemah manusia banyak sekali. Misalnya saudaraku ya, mudah marah, mudah tersinggung, dendam, kepahitan, tidak bisa mengampuni, kesombongan, susah diajar, saudara, keras kepala, suka berbohong, suka pornografi, dosa seksual, korupsi, mencuri, saudara, tidak jujur, materialistis, suka menipu, serakah, gila hormat, mudah putus asa, mudah mencerah, dan sebagainya. Banyak lagi titik lemahnya saudara. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, saudara, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku, kita harus melawan godaan iblis dan juga godaan hawa nafsu yang datang saudara dalam diri kita dengan apa? Iman yang teguh, supaya kita bisa menjadi pemenang saudara dengan pertolongan Tuhan Yesus. Pastinya saudara, kita akan dilengkapi oleh Tuhan Yesus, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan oleh Tuhan Yesus setelah kita berjuang mengatasi titik lemah dalam kehidupan kita dan juga godaan iblis. Nah saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan 4 contoh bagaimana seseorang jatuh dalam dosa karena titik lemahnya tidak dikendalikan saudaraku oleh kekuatan dan pertolongan kuasa Tuhan. Saudara. Yang pertama, Absalom. Absalom titik lemahnya adalah ambisi jahat, ingin merebut tahta ayahnya yaitu Raja Daud. Ini saudaraku, ambisinya begitu kuat dan jahat sampai dia berusaha untuk membunuh Daud ayahnya sendiri saudara, merebut tahtanya. 2 Samuel 15 ayat 10 dan sampai 12 berkata, dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang ke Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu saudara. Padahal ini adalah tipu daya Absalom yang ingin merebut tahta ayahnya. Saudara, jadi titik lemah Absalom adalah ambisi jahat yang ingin merebut tahta ayahnya Raja Daud, bahkan ingin membunuh ayahnya, sadis. Padahal kalau Absalom sabar aja sebentar, dia juga bisa menggantikan ayahnya menjadi raja. Kemudian yang kedua Salomo. Salomo juga anak dari Daud saudara. Titik lemahnya dosa seksual, mudah tergoda dengan wanita lain. Dalam 2 Raja-Raja 11 ayat 2b sampai 4 mencatat saudara, hati Salomo telah terpaut kepada mereka, yaitu wanita-wanita Moab, wanita-wanita yang tidak percaya saudara, dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik saudara.
Istri-istrinya itu menarik hatinya kepada Tuhan. Sebab daripada Tuhan, saudara. Jadi melencengkan hati Salomo. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain atau ilah-ilah lain, saudara. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara, Salomo lemahnya, saudara. Titik lemahnya dosa seksual. Mudah tergoda dengan wanita lain. Sampai 1000, saudaraku. Istrinya, bayangin saudara. Gundik-gundiknya juga. Kita harus hati-hati, saudara. Titik lemah dosa seksual. Bertobat, saudara, kalau kita punya titik lemah ini. Dan yang ketiga, Yudas Iskariot. Titik lemahnya, saudara, dia mengkhianati Tuhan Yesus karena apa? Titik lemahnya cinta uang atau materialistis. Matre, saudara. Matius 26 ayat 14-16 berkata, kemudian pergilah seorang dari 12 muridnya itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Yudas Iskariot berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia atau Yesus kepada kamu? Mereka membayar 30 perak, saudaraku, kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas Iskariot mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Tega, saudaraku. Jadi inilah titik lemah dari Yudas Iskariot. Dia tega mengkhianati Tuhan Yesus karena cinta uang atau matre, saudara. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, dan oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Dan contoh yang keempat, yang terakhir adalah Petrus. Petrus titik lemahnya, saudara, mudah menyerah saat menghadapi tekanan. Matius 26 ayat 4-75 mencatat, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang ini. Dia bilang tidak kenal Yesus, saudaraku, bagaimana ini? Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Padahal dia teringat, saudaraku ya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Titik lemah Petrus, saudara, tidak kuat saat menghadapi tekanan, saudara. Tekanan hidup, tekanan dari yang lain. Tekanan apa saya tidak tahu. Tapi Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Jadi saudara, inilah titik lemah yang harus kita perhatikan. Absalom, ada ambisi jahat. Salomo, dosa seksual. Yudas Iskariot, materialistis. Petrus, lemah. Titik lemah, saudara, saat tertekan hidup. Mari kita hati-hati, saudara. Apapun titik lemah kita, saya tidak tahu. Ada banyak titik lemah, saudara. Kita harus sungguh-sungguh memiliki keyakinan iman. Berserah bersandar kepada Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Supaya kita bisa hidup berkemenangan, melawan setiap godaan nafsu, kuasa iblis. Titik lemah kita, saudara, bisa dikendalikan. Dan kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Jika Tuhan bersama kita, kita adalah umat pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Engkau dengan kekuatan Engkau ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Roh Kudus. Kami mampu mengendalikan titik lemah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya bisa terus mengikuti Morning Spirit. Dan juga saudara berikan komen, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.